Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tazkiratan lil ibad wa taghwiyatan lil muttaqina minal muslimina ilal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sahibil millati tahirah warridwanu ala alihi wa ashabihi wa alihim wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ulama'il ummati fi kulli zaman. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Hadis Qudsi. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berwasilah dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada Al-Imam Al-Ghazali, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa summa ila hadratil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi sayulillahi lahumul Fatihah. Summa ila arwahi Bapak Wirat Songko, Bapak Supardi Gunawan Siwi, Ibu Hetsi Pertiwi, Ibu Ita Rosalita. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila hadratina ba'ina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Sekarang sampai Mau'idhah 28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Al-mau'izatus saminatu wal ishruna, nasihat ke-28. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu, wahai manusia,
Kaifa bagaimana rohibtum kalian bisa mencintai fid dunia faniatin yang fana zailatin dan akan sirna wa hayatin dan kehidupan munqati'atin. Ini kalau bahasa letternya terputus, tapi ini kita terjemahkan yang tidak atau yang tak abadi, yang tidak abadi. Munqati'atin yang tidak abadi. Fa inna sedangkan littai'ina bagi orang-orang yang bertakwa, yang taat kok bertakwa, al-jinani surga. Ya, littai'ina bagi orang-orang yang taat, al-jinani surga. Yadkhuluna mereka memasuki min abwabiha dari pintu as-samaniyati ketujuh. Jadi kalau terjemah Indonesia memasuki ya, dari 7 pintu. Fi kulli jannatin pada setiap surga sab'una alfa ada 70.000 raudhatin taman wa fi kulli raudhatin pada setiap taman sab'una alfa ada 70.000 qasrin istana minal yaquti terbuat dari yakut fi kulli qasrin pada setiap istana sab'una alfa ada 70.000 darin kampung minaz zamruti dari zamrud wa fi kulli darin pada setiap kampung sab'una alfa ada 70.000
baitin rumah, minal zahabil ahmari, terbuat dari az-zahabi emas, al-ahmari merah. Nah, ini kalau orang Kediri namanya kencono wungu. Wa fi kulli baitin, pada setiap rumah, sab'una alfa, ada 70.000 maqsuratin kamar, minal fiddatil baydoi, terbuat dari perak al baydoi putih. Fi kulli maksuratin, pada setiap kamar, sab'una alfa, ada 70.000 maidatin, meja hidangan. Minal ghobri, dari emas. Ala kulli maidatin, pada setiap hidangan, sab'una alfa, ada 70.000 sohfatin, piring. Minal jawahiri, terbuat dari mutiara. Fi kulli sohfatin, pada setiap piring, sab'una alfa, ada 70.000 launin, aneka macam. Kalau aneka ya nggak usah tambah macam ya, aneka ya macam. Aneka minat to'ami, aneka makanan. Haula, sekeliling, kulli maksuratin, setiap kabin. Bahasa sekarang ya ompreng. Sekarang kan terkenal ompreng. 15 menit lagi omprengnya dikumpulkan. Haula, sekeliling, kulli maksuratin, setiap kabin, sab'una alfa, ada 70.000
Saririn ranjang. Wal istabraqi minad dhahabi, dari emas, al ahmari, merah. Ala kulli saririn, pada setiap ranjang, sab'una alfa, ada 70.000. Firashin, kasur. Minal khariri, terbuat dari sutra. Wal istabroqi, dan brokat. Wad dibaji, dan damas. Brokat. Ngertos mboten brokat? Oh, nggih ya ngerti. Wad dibaji, dan damas. Haula, sekeliling. Damas, kalau tulisan aslinya ya damas, terus di belakangnya daka. Wa khawla kulli saririn, sekeliling kulli saririn, setiap ranjang, sab'una alfa, ada 70.000. Nahrin, sungai. Min ma'il khayati, terbuat dari tirta nirmala. Tahu-tahu tirta nirmala? Itu loh, nirmala kosmetik kan ada kan? Tirta itu apa artinya bahasa Sanskerta? Air, nirmala kehidupan. Nama lain tirta perwita. Kalau bahasa Arabnya ya maul hayat. Ma itu air, hayat kehidupan. Ini air kehidupan. Kalau bisa minum air kehidupan kayak Nabi Khidir, nanti bisa panjang umur. Nah, itu ma'an godako, air yang mengalir sampai jauh. Itu Bengawan Solo. Nah, itu kalau di surat Al-Jin kan ma'an godako. Terus disingkat jadi ma'ako. Ma'an godako, ya, itu air yang mengalir jauh. Ya. Jadi kayak apa dulu iklannya Paralon apa itu? Pipa PVC. Wal labani, dan susu. Wal asali, dan madu. Wal khomri, dan khomer.
Wa fi wasati di tengah-tengah kulli nahrin setiap sungai sab'una 70.000 launin aneka warna minas simari buah-buahan fi kulli baitin pada setiap rumah sab'una alfa ada 70.000 khoimatin gazebo gazebo itu bahasa Latin, bahasa Jawa gubuk-gubukan ya biar keren gitu loh, maksudnya gubuk-gubukan kayak ngaji tahun 40 ya. Ini sekarang kan yang di depan rumah ada gubuk-gubukan itu loh, namanya kan gazebo. Kalau orang teknik menyebutnya gazebo. Ya, nanti kan nggak keren, mosok ngaji tahun 2026 cik gubuk-gubukan gazebo. Minal urjuani dari minal urjuani ungu, jadi warnanya ungu ya. Kayak gazebo logonya Kota Kediri ungu. Ala kulli firosin pada setiap ranjang hauroa gadis bermata gelap. Nah ini sering pakai nama anak Haura ya, Haura ada namanya Haura, gadis kulitnya putih ya, matanya hitam gelap, nggak puyeh kayak orang sekarang kebanyakan main HP dan puyeh gitu. minal khuril aini, jadi gadis bermata gelap, al khuri cantik, al aini bidadari, jadi bidadari cantik. Nah, kalau bahasa Indonesia itu kan kalau hak mesti nggak bisa hak, haura jadi haura. Padahal kalau ditulis Arab haura beda lagi artinya. Baina yadaiha di hadapannya ya, di hadapan gadis bidadari cantik itu sab'una alfa ada 70.000 wasifatin pangombyong manten. Tahu pangombyong manten? Pengiring manten. Nah, nggak pernah Mas Rano manten sih. Kanahuna seperti baidun telur maknunun tersimpan ala roksi di atas kulli kosrin setiap istana
Sab'una alfa 70.000 kubbatin kubah. Jadi kubah itu ya bahasa Arab. Fi kulli kubatin, di setiap kubah, sab'una alfa, ada 70.000 hadiyatin parsel. Minar Rahmani, dari Sang Maha Pengasih. Mala ainun ro'at, mala yang tidak pernah ainun ro'at dilihat mata. Wala, dan tidak pernah udhunun sami'at, didengar telinga. Wala, tidak pernah khotorun, terbersit ala qalbi, dalam hati basyarin, manusia. Firman Allah, wa faqihatim mimma yatakhayyarun. Wa faqihatin, dan buah-buahan, mimma, dari manapun, yatakhayyaruna, yang mereka pilih. Walahmi, dan daging. Toirin, burung. Mimma, dari apapun, yashtahuna, yang mereka inginkan. Wa khurun ainun, dan bidadari yang bermata indah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, ka'amsali, laksana, al-lu'lu'i, mutiara. Jadi namanya anaknya orang Jawa jadi lulu, lulu. Al-maknuni, yang tersimpan baik. Jazaan, sebagai balasan. Bima, atas apa. Kanu ya'maluna, yang mereka kerjakan. La yamutuna, tidak pernah mati mereka, atau mereka tidak pernah mati. Fiha, di dalamnya. Wala, dan tidak akan yahromuna, tua.
wala yahzanuna, dan tidak pernah yahzanuna sedih, wala yasumuna, dan tidak ada puasa atau tidak berpuasa, wala yusalluna, dan tidak pernah sholat, wala yamroduna, dan tidak pernah sakit, wala yabuluna, dan tidak pernah yabuluna kencing, wala yatagawwatuna, dan tidak pernah yatagawwatuna buang air besar. Wamahum, dan mereka tidak akan minha darinya, bimukhrijina dikeluarkan. Jadi kalau terjemahnya wamahum, dan mereka minha mukhrijina, tidak pernah dikeluarkan darinya. Ya, darinya minha, bimukhrijinya dikeluarkan. Faman, maka barang siapa tolabaha, mencari parsel atau hadiah, wadzakaro, dan mengingat karomati, kemuliaanku, wajiwari, dan mencari kedekatanku, wa nikmati, dan kenikmatanku, falyataqarrab, hendaklah dia mendekat, ilayya, kepadaku, bisidqi, dengan berperilaku jujur, wal istihanati, dan memandang sebelah mata, bidunya, dunia, wal qanaati, dan bersikap qanaah, bil qalili, dengan rizki yang sedikit, Ini gambaran di akhirat yang dijelaskan oleh Allah. Kalau ingin mendapatkan itu, di ujungnya tadi harus mendekat dengan Allah. Ya, kalau ingin mendapatkan hadiah-hadiah seperti itu, mengingat kemuliaan-kemuliaan Allah, bukan mengingat bidadarinya, tapi yang diingat itu
kemuliaan Allah baru dapat bidadari, bukan ingat bidadari dapat kemuliaan Allah. Jangan salah berpikir, ya. Jadi mengingat kemuliaan Allah baru mendapatkan nikmat, ya. Syaratnya falyataqarrab ilayya bisidqi. Jadi berlaku jujur. Nah, syaratnya bagaimana zaman sekarang? Mungkin nggak kita dapat ini semua. Jujur nggak pernah, sedekah jarang-jarang, sholatnya bolong-bolong. Nah, akhirnya ya persis apa yang disampaikan di dalam kisah-kisah itu, kita akan seperti Dajjal, nggak mungkin dapat surganya Allah. Nah, Dajjal ini sebenarnya kan sosok yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi terkenal sekali di kisah-kisah agama Islam ini. Dajjal muncul dalam hadis yang bersentuhan dengan sejarah Arab zaman dulu. Arab ketika Yahudi, ketika Nasrani masih menjadi mayoritas di negeri Arab. Nah, kisah-kisah Dajjal ini karena bersentuhan dengan sejarah agama Yahudi dan Nasrani. Dajjal itu kalau bahasa Arabnya Dajjala, ya, yudajjilu Dajjal. Kalau dipelajari dari kata Dajjal, ini secara filologis artinya kebohongan besar. Dajjal itu bukan makhluk literal yang digambarkan kayak raksasa besar, bukan. Itu kan cerita kemarin waktu kita sekolah SD. Jadi kalau sekarang Dajjal itu bukan makhluk literal, jadi bukan sing kayak digambar di komik-komik, itu bukan. Jadi Dajjal ini juga bersentuhan dengan mitologi politik, ya, mitos-mitos politik yang dibangun penguasa zaman dulu. Lah, dalam eskatologi itu ilmu akhirat, ya, namanya. Kalau nanti ngaji filsafat ada kata eskatologi, itu ilmu akhirat. Mereka punya ilmu akhirat semua. Yahudi Nasrani itu juga punya ilmu menuju akhirat. Jadi di dalam eskatologinya Yahudi, tokoh Dajjal ini bernama Armilus. Dia juga matanya satu di tengah-tengah, ya. Kemudian kalau dalam eskatologinya Nasrani, tokoh Dajjal ini disebut antikris. Matanya juga satu di tengah-tengah. Kedua agama ini juga mengisahkan mereka, si Dajjal ini lahir dari hubungan gelap. Oke, bahasa kita ya perzinaan terus jadi Dajjal. Itu. Nah, beda lagi kalau kita baca hadis. Jadi orang Yahudi Nasrani kisah itu lebih dulu ada Armilus, ya, sama yang dikisah-kisahkan, tapi kok nggak cocok, ya. Katanya kalau di hadis kan ada namanya Abu Soyad. Itu ketika Nabi bekam, terus darahnya Nabi satu gelas itu diminum oleh dia. Tapi kalau kita belajar ilmu filologi kok kayaknya cocok enggak ya kira-kira. Kita sudah terlanjur berdoa setiap tahiyat, Allahumma inna nas'aluka min fitnati wa Dajjal, digiyatna mesti. Ya, terlanjur gitu, ternyata ini bukan sosok seperti raksasa. Min fitnati Dajjal. Mantap sekali orang-orang dulu, no. Ini di rumah. Nah, ternyata
kisah-kisah Dajjal yang ada di dalam Islam itu yang mengkonversi adalah Ka'ab. Ka'ab itu dulu orang Yahudi, pembesar Yahudi yang memeluk agama Islam semasa Nabi. Kemudian setelah Nabi wafat, karena dia dianggap orang yang dekat dengan Nabi, pembicaraannya itu dipercaya. Ternyata yang memasukkan kisah-kisah Israiliyat ke dalam tafsir-tafsir era periode pertama itu ya dari Ka'ab ini periwayatnya. Ternyata Ka'ab itu mencampur aduk kisah Israiliyat dengan hadis-hadisnya Nabi. Lah hadisnya Nabi pun tidak jelas sekali yang menceritakan Dajjal. Nah, Dajjal ini ternyata kalau kita pelajari bukan sosok yang mengerikan seperti dikisahkan selama ini. Nah, Dajjal ini ternyata kalau menurut beberapa kisah ini sebagai tokoh imajinatif yang masuk ke dalam doktrin-doktrin tauhid agama seperti Islam. Yaitu terus berdoa, Allahumma inna nas'aluka min fitnatid Dajjal, as'aluka wa na'udzubika min fitnatid Dajjal. Nah, kalau Dajjal nggak disebutkan sama sekali dalam Quran. Kalau dalam Quran kan Ya'juj Ma'juj. Nah, Dajjal ini tidak disebutkan. Nah, Dajjal ini ternyata ini yang menghalangi kita masuk surga karena ini jaringan ilusi, jaringan ilusi kolektif yang menjadi kebenaran. Sekarang betul kalau di medsos banyak sekali, wah banyak peminatnya, wes trending topik dan itu kan ilusi semua. Kebohongan-kebohongan yang dikemas seperti itu menjadi ilusi kolektif, kebohongan menjadi kebenaran. Ya, orang pada menyembah kebohongan tapi dianggap benar. Nah, sekarang ternyata sistem itu yang dimaksud Dajjal ini adalah satu sistem jaringan yang mengaburkan batas antara kebenaran dengan ilusi. Ya, sekarang contohnya kebohongan-kebohongan yang diulang-ulang akhirnya menjadi kebenaran publik. Padahal Allah mengatakan kamu harus berperilaku jujur. Nah, kalau kita di medsos gak jujur gimana? Orang yang benar itu kalau dikeroyok orang di medsos banyak, ya mesti kalah, ya. Terkadang karena sudah menjadi sistem, kita tidak lagi percaya dengan akal sehat, tapi percaya dengan suara terbanyak. Termasuk demokrasi itu sebenarnya kalau ulama-ulama terdahulu ya mengomentari enggak 100% baik, enggak, ya 50-50 antara kebaikan dan keburukannya. Jadi kalau ingin mendapatkan hadiah-hadiah itu Allah mengatakan harus mencari kemuliaan Allah, ya, harus mendekatkan diri kepada Allah baru dapat hadiah. Bukan ingat bidadarinya terus kemudian dapat karomahnya Allah, enggak. Jadi jangan dibalik. Jadi di nasihat ke-28 Allah tidak menjelaskan banyak hal secara eksplisit di sini. Ini hanya mengisahkan nanti ketika di akhirat ini gambaran-gambaran surga seperti yang dikisahkan di dalam surat Al-Waqi'ah, ya. Makanya kalau kita belajar di surat Al-Waqi'ah, kalau ingin mendapatkan buah-buahan yang banyak,
Maka ketika kita membaca surat Al-Waqiah, terus wa faqihatin katsira wa faqihatin katsira itu diulang-ulang. Supaya apa? Kita mendapatkan buah di dunia juga Pak, banyak. Wa faqihatin katsira wa faqihatin katsira. Nah. Iya. Tidak diulangi dulu pengambilan kesimpulan dari Dajjal. Iya. Dengan sistem. Dajjal ini bukan sosok manusia yang seperti kita ini. Ternyata Dajjal itu adalah satu sistem, jadi bukan sosok manusia. Kalimat kalau dipelajari dari kalimat bahasa Arab, ya itu kan asal muasal kan ada ceritanya kenapa kok disebut Dajjal. Nah, secara filologis ini artinya kebohongan besar. Jadi seperti sekarang sistem ini sudah kebohongan besar. Gak nyembelih sapi 120 ekor tiap hari, ngomongin nyembelih sapi. Lah kisah-kisah seperti Dajjal ini sudah ada sebelum Islam ada. Contohnya di agama Yahudi ada Armilus namanya. Itu ya persis yang dikisahkan di dalam kisah-kisah tentang Dajjal. Cuman kadang saya membaca hadis-hadisnya itu kok belum 100% yakin kalau itu Nabi menjelaskan secara gamblang tentang Dajjal. Jadi Dajjal itu bukan orang satu. Jadi kalau kebohongan itu betul-betul. Iya. Jadi kalau di orang Yahudi kan ada namanya Armilus. Armilus itu satu sistem yang membuat satu kebohongan dan semua orang itu percaya. Contohnya kalau Israel perang sama Iran, jadi dirilis di video-videonya orang pada berjatuhan mati, padahal itu bukan, itu buatan mereka untuk berita. Oh ini kalah, oh ini menang, saya kalah, padahal itu teorinya mereka. Yang kalah malah memberitakan menang. Ternyata beberapa kali ternyata wala itu video yang disebar itu video buatan, memang sengaja untuk menyampaikan ke publik bahwa dia menang, lawannya kalah. Kalau contohnya Amerika sama Iran, padahal yang dibom-bom nggak ada banyak, diberitakan yang hancur banyak, padahal nggak ada, nggak sebanyak itu. Contohnya yang mati tentaranya Amerika itu ratusan ribu, tapi yang diberitakan cuma 10.000. Nah itu model-model politiknya Armilus. Ya, kalau di Islam disebut Dajjal. Ya. Nah nanti Armilus ini sama Antikris ini dua agama ini meyakini ada sosok penolong buat mereka namanya Mesias. Nah mereka ini punya Mesias yang sama untuk melawan Armilus dan Antikris. Ya, ini orang yang mengaku menjadi Mesias sang penolong. Nah kemudian Dajjal di Islam nanti akan muncul namanya Mesias itu, kalau di kita disebutnya Imam Mahdi. Gak tahu, 3 agama besar ini juga punya cerita sendiri-sendiri, yang benar yang mana. Maksud sumbernya sama-sama Allah, sosoknya beda-beda kayak ceritanya di wayang. Nah ternyata kalau kita pelajari dari sejarah, itu bukan sosok tapi gambaran simbol satu sistem yang nanti merusak manusia di akhir zaman. Contoh satu sistem, orang sekarang selingkuh itu kan nggak perlu ketemu langsung terus secara fisik di WA itu sebelah bojone ke JWA-an karo pacare.
Nah, ini sistem yang dikelola oleh Dajjal sebagai kebohongan-kebohongan. Ada lagi? Oke, silakan. Kalau gini mulai berangkat ke arah kita. Mulai sejak kapan Allah kita? Bangun surga. Yang satu ini pertanyaannya dua guys. Kalau sudah habis bidang-bidang semua, kemudian mana? Apa tidak akan habis? Ya. Karena tidak ada yang menanam, tidak ada yang tinggal makan. Sampai habis termakan lama-lama. Ya, pertanyaannya kalau surga sudah habis gimana? Kalau orang beriman dan bertakwa dan dekat kepada Allah, dia tahu bahwa dunia juga fana, akhirat juga fana. Nanti keabadian itu adanya bersama Allah. Cuman akhirat itu waktunya lebih lama dari dunia. Oke, di sana nggak perlu sholat, nggak perlu macam-macam lah. Mau minum khamr juga boleh, mau narkobaan juga boleh. Ya, makan sekenyangnya tapi tidak pernah buang air besar, minum sepuasnya, nggak pernah pipis. Nah, itu di gambaran surga. Sebenarnya gambaran surga ini untuk menawarkan kita. Allah itu nawari kita, kamu pilih perhiasan spiritualku berbentuk surga apa pilih aku. Kalau pilihnya surga, ya berarti berhenti di surga, nggak bisa mendekat dengan Allah. Surga ini hanya simbol mana yang kita tuju, Allah apa surga. Kalau yang dituju surga ya dapatnya surga. Makanya orang-orang tasawuf tidak pernah menuju surga. Makanya kalau ada orang sholat terus kelihatan sholat semua tujuannya surga, akhirnya masjidnya dibakar. Ngapain sholat kalau tujuannya surga? Terus masjid yang satu ya sama-sama sholat tapi tujuannya takut dengan neraka. Kalau begitu dibawain aja pemadam kebakaran, ya, diisi air yang banyak biar nggak panas. Nah, jadi tetap di situ tadi akhir kalimatnya Allah mengatakan kalau kamu ingin semua itu maka carilah kemuliaanku, ya. Jadi yang kita cari adalah Allah dulu, otomatis dapat itu. Nah, kalau kita menanam padi otomatis tumbuh rumput di bawahnya. Kalau kita nanam rumput tidak tumbuh padi di bawahnya. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Nggih. Assalamualaikum. Nggih. Nggih, sebentar yang di Zoom sebentar. Nggih, silakan. Ini kan satu ngaji hadis ngaji tasawuf, tapi pada intinya kembali kepada tasawuf. Seandainya tenggene mriki napa sing ditawarkan kali Gusti Allah atau sing dituduhaken kaya ngoten kathah, sehingga kita ini mendapat keduanya. Misal itu oleh pendekatan dengan Gusti Allah biasa. Tapi kembali kepada mau ini kan kayak tawaran-tawaran ini kan nopo nggih wong lanang nopo nggih wong wedok. Nggih, ujiannya wong lanang wedok. Iki tapi umpami tengen iki tiyang jalan iki angsal bidadari. Lajeng tiyang istri angsal nopo Gusti. Bidadara. Orang perempuan akan dirubah oleh Allah nanti di sana juga menjadi bidadari bersama bidadari surga. Ya. Kalau di sana kan sudah nggak ada rasa cemburu, masih bojone 10, 1, 2000 nggak cemburu. Ya. Jadi memang ujung-ujungnya Allah tetap kalimat terakhirnya carilah
kemuliaanku kalau kamu ingin itu semua. Ya, kembali lagi ya memang tasawuf ya. Ya, yang di Zoom. Ya, silakan. Mengenai cerita tentang Imam Mahdi itu di dalam pandangan makrifat, coba sedikit ceritakan selain pandangan itu gimana. And then mengenai angka 70.000 itu, surga neraka 70.000. Sementara banyak hadis yang saya dengar bahwa banyaknya kita ini masuk ke neraka. 70.000 itu kan nggak sebanding yang dibuat Allah itu. Apa itu Allah yang nggak sama dengan manusia pandangan kita. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan hitungan matematis. Ini kan 70.000 masih hitungan makronya, bukan detailnya. Ya, detailnya nanti di sana. Ya. Kalau dipikir sekarang manusia sudah berapa miliar di dunia ini? Masih 5 miliar kan? Kalau 70.000 kan ya masih cukup ini. Sekarang 5 miliar. Kalau 70.000 dikalikan lagi, kelipatan lagi 70.000. Jadi kalau dihitung matematis masih lebih dari cukup, apalagi masuk ke neraka semua. Yang masuk surga cuma 10%. Ya, masih kosong melompong yang namanya hotel surganya itu. Nerakanya full booking sampai belum tidak ada keterangan satu kasus itu diisi orang berapa. Saya penasaran kasusnya di shopping kok. satu kasur itu satu orang ditemani 70.000. Ya, oke. Jadi ini hitungan makronya, kalau dihitung detailnya lebih dari cukup. Ya, lebih dari cukup. Yang masuk surga itu cuma berapa? Paling 10% nggak ada. Ya, masih kosong lah, space-nya masih terlalu luas. Jadi itu. Kemudian Imam Mahdi itu ada satu sosok yang nanti diimani orang-orang Islam, ya. Itu munculnya nanti kalau Dajjal sudah muncul, ada Imam Mahdi. Lah Imam Mahdi ini kisahnya persis di Jawa, namanya Ratu Adil. Dicontohkan munculnya kapan? Ketika Quran sudah tidak ada orang yang bisa baca, tidak ada orang sholat, tidak ada orang sedekah, ya wis tidak ada orang tetangga ini sudah nggak bisa komunikasi. Contohnya kalau di rumah-rumah elit-elit itu kan tangga kanan kiri nggak kenal, ya. Jadi muncul seperti itu. Nah, tetapi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda memahami Imam Mahdi dengan Islam Ahlul Bait. Ya, makanya di Islam yang Ahlul Bait itu mengimani bahwa nanti munculnya Imam Mahdi dari keturunan Sayyidina Husain yang terbunuh syahid di Karbala. Itu. Nah, makanya orang-orang yang bermadzhab Ahlul Bait itu selalu menyanyikan dan memanggil-manggil Imam Mahdi. Nah, kalau kita nggak manggil Imam Mahdi tapi manggil Syekh Abdul Qadir Jailani, yang katanya menurut yang Ahlu Sunnah Syekh Abdul Qadir Jailani itu Ghausul A'dham, Ghausul Hadaz Zaman, ya. Nah, di Ahlu Sunnah juga menjelaskan Imam Mahdi itu sama dengan Ghaus Hadaz Zaman dan sosoknya ada. Nah, cuman ini masih cerita-cerita yang masih banyak penuh ilusi, belum menjadi sosok yang betul, ya. Nah, nanti juga dikisahkan di situ kan Nabi Khidir muncul. Lah Nabi Khidir itu kan Nabi yang masih hidup termasuk. Tapi kan tidak semua orang mampu bertemu dengan Nabi Khidir. Contohnya berkali-kali kita ada acara Nabi Khidir di depan situ, ya nggak ada yang tahu, malah nggak dikasih apa-apa. Ya, itu pun tidak semua orang, walaupun kisahnya di dalam bab tauhid Nabi Khidir masih ada,
ternyata ya tidak semua orang mampu berjumpa Nabi Khidir ya. Jadi itu pandangan Imam Mahdi ya. Sebagian besar umat Islam, mayoritas umat Islam meyakini nanti ada Imam Al-Mahdi ya. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa Allah menciptakan surga ini. Tapi pertanyaannya, kenapa surga yang ditunjukkan gambaran di luar biasa sama Allah itu kok terkesan itu untuk bapak-bapak ya, untuk para laki-laki, sedangkan penghuni dunia ini kan juga ada perempuan ya. Kok tidak ada hal yang gambaran yang ditunjukkan untuk perempuan ya, berbeda dari itu kan untuk laki-laki. Itu ada dulu sama ada ya. Perempuan itu kan neraka swarga nunut, neraka katut. Perempuan tidak bisa mendapatkan surga satu kalau enggak berbakti kepada suami. Makanya kalau ingin dapatkan surga harus berbakti kepada suami ya. Nah nanti ketika masuk surga karena panggilan Allah akan dirubah menjadi kepala-kepalanya bidadari. Ketua bidadari adalah wanita-wanita solehah yang ada di dunia. Contohnya ya, siapa bidadari yang paling yaitu Siti Fatimah kalau kisahnya di Islam. Kemudian para pemuda ini kan orang kita di sana kan wajah kita nanti walaupun sepuh kan seperti antara 35 sampai 40 tahun ya, nggak tua nggak muda. Nah di sana nanti yang menjadi syababai ahlil jannah, para ketua pemudanya ahli surga itu ada dua, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain yang syahid di Karbala. Nah makanya Rasulullah dulu ketika cucunya masih kecil kan selalu dicium-cium karena apa? Jibril itu sudah ngasih tahu bahwa nanti cucumu ini akan terbunuh di Karbala dan dipotong kepalanya. 3 hari kepala itu lepas dari tubuh itu masih bisa ngomong. Dibawa keliling Irak ke Syam kan itu naik kuda itu masih bisa ngomong. Pendeta-pendeta itu kaget karena kejadian itu banyak orang-orang Nasrani, orang Yahudi masuk Islam gara-gara itu. Tapi yang kebangetan kan yang Islam itu yang motong kepala cucunya Nabi. Itu tahun berapa? Itu masih 70 tahun dari wafatnya Kanjeng Nabi. Cucunya dibunuh. Nah, makanya dulu Nabi mencium-cium tanah Karbala karena wanginya wangi Karbala, sehingga orang-orang yang mengikuti madhab Ahlul Bait kalau sholat mesti di tempat sujudnya itu ada tanah yang dibulatkan dari tanah Karbala. Kalau Bapak Ibu pergi ke satu daerah yang banyak orang Syiahnya, itu banyak sekali di masjid-masjid, di musola banyak yang kececer. Nah kalau di kita yang dari kececer yang paling banyak apa? Juz amma sama Iqra. Nah mereka meyakini karena dulu Nabi mencium-cium tanah Karbala, mereka makanya setiap sholat sujudnya nempel di tanah Karbala. Kalau jenengan sujudnya nempel tanah apa? Tanah sengketa. Makanya sholatnya nggak khusyuk, nempelnya di tanah sengketa.
kira tidak pakai contoh juga. Orang yang itu menerima sahabat. Berubahnya kalau orang-orang Syiah tidak menerima sahabat itu fitnah. Ya samalah dengan fitnahnya Siddiqiyah dengan orang lain. Siddiqiyah lapo-lapo difitnah. Nah inilah tanah Karbala. ditunggu Senengane gratis. Jadi pergi ke sana kan ya mahal. Saya kan pernah di orang Gus itu sebenarnya Ahlus Sunnah apa Ahlul Bait? Dari dulu konflik Ahlus Sunnah Ahlul Bait itu yang menggoreng-goreng itu kan sebenarnya bukan orang Islam. Ya sebenarnya dari dulu yang goreng-goreng orang di luar Islam sejak zaman dulu. Nah, kalau sekarang kita bicara begini, kalau pengen tahu tentang saya pribadi dan sampai di dalam urusan dapur saya, tanyanya ke teman saya apa tanya ke istri saya, anak saya? Kalau tanya ke teman saya terbatas, taunya waktu di warung kopi dan sebagainya, di luar, di kerja. Kalau pengen tahu semuanya ya tanya Ahlul Bait saya, istri saya, anak saya, ini saya, itu. Nah, bukan mempermasalahkan itu. Sebenarnya orang Ahlul Bait itu hadisnya juga mengikuti hadis-hadis Ahlul Bait. Karena apa? Abu Hurairah itu ikut Nabi hanya beberapa tahun. Kenapa? Bisa meriwayatkan ribuan hadis. Nah, kalau kita mau jujur itu begini, jujur. Saya kan juga pernah itu di orang begini. Gus, kadang-kadang saya lihat kalau ngaji kok kayak Ahlul Bait, berarti arahnya kan Syiah kan. Sebenarnya Syiah itu Islam apa bukan? Kan semua ulama mengatakan Syiah itu ya bagian dari agama Islam. Itu munculnya setelah Nabi wafat mendukung Sayyidina Ali. Ya, maka dikatakan Syiah itu mendukung Sayyidina Ali. Nah, saya kan bertanya begini. Kamu percaya hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim? Ya percaya. Ahlus Sunnah itu kan dasarnya juga Quran sama hadis. Syiah juga dasarnya Quran sama hadis, surat dan hadis. Cuman kalau Ahlus Sunnah hadisnya Sahih Bukhari Muslim, ya Ibnu Majah dan sebagainya. Nah, mereka itu juga punya hadis sendiri yang diriwayatkan oleh para Ahlul Bait. Ya, hadisnya Ahlul Bait. Dan kalau dibaca nggak jauh-jauh beda. Kemudian berarti kalau kita percaya hadis Bukhari Muslim, sedangkan perawi mayoritasnya di Bukhari itu orang Syiah, di Muslim juga orang Syiah. Dulu itu Syiah dan Sunni tidak ada masalah ketika eranya Bukhari dan Muslim. Apakah kalau sampean orang NU patut dipercaya? Pembohong. Apakah kalau Ahlus Sunnah patut dipercaya? Penipu. Ini orang Syiah tapi jujur. Nah, itu akhirnya kan diteliti ulang oleh banyak ulama bahwa memang di dalam hadisnya Bukhari Muslim banyak sekali perawinya adalah orang-orang Syiah. Sampeyan percaya si Abdul Qadir? Wong apa? Coba deh. Imam Ghazali orang mana? Orang Iran kan? Si Abdul Qadir orang Iran, Imam Ghazali orang Iran. Terus penulis penyarah Bukhari, kitab hadisnya Bukhari, Ibnu Hajar Al Asqalani, orang mana?
Makanya mikirnya jangan sempit. Wong kita ini difitnah oleh orang lain supaya bertengkar, ya mandi gitu loh. Kadang saya ada orang menjelaskan tentang Syiah jelek begini-begini. Di Syiah itu ada yang ekstrim namanya Rafidhah. Nah kalau di Ahlussunnah apa nggak ada yang ekstrim? Yang suka membid'ah-bid'ahkan, suka itu terus angkat senjata ngebom. Ya sama ada. Di kita itu banyak sekali yang ekstrim. Hanya saja kebetulan Indonesia mayoritas Sunni. Sekarang muncul yang jenggot-jenggotan itu yang ekstrim-ekstrim di Ahlussunnah. Jadi kisahnya itu ya seperti ini. Makanya ini ada hadis qudsi, itu berasal dari para Ahlul Bait juga. Itu kalau ingin baca hadisnya Ahlul Bait itu yang lemari 1-2 dari timur. Jadi dengan Bukhari aja nggak punya 4 jilid, nanti mau baca yang Ahlul Bait. Itu ada Biharul Anwar, itu ya hadisnya Ahlul Bait semua. Tahlilan yang sampean tahlilkan, amalan seperti orang NU, orang Syiah persis begitu. Dulan mana itu di NU sama di Syiah? NU kan baru kemarin organisasi itu. Orang Syiah itu kalau tahlilan ya persis tahlilan kita itu. Seneng ke makam-makam ya Syiah, ngalap-ngalap barokah ya Syiah, royoan ngombe kopi ini bekasih gurune ya Syiah. Kita ngelakuin nggak? Lah, tapi ya jangan gitu loh. Saya kadang-kadang kalau ngopinya kurang jauh itu kan gitu, wah itu nudoran. Pergi ke Iran saja nggak pernah. Saya tanya, kalau sampean pernah pergi ke Iran, mana tanah Karbala yang sampean bawa dari sana? Kan nggak punya toh. Nah ketika saya sedang sholat sendiri bertawasul kepada Ahlul Bait, saya yang bawa tanah Karbala. Nanti kalau ngomong bawa tanah, wah lagi takiyah itu takiyah. Ya paling enggak nanti gini loh, ingin tahu yang sebenarnya itu bagaimana, ayo kita wisata ke Iran, ke Qum. Karena dikisahkan Nabi Dajjal itu munculnya di Asfahan yang sekarang dibom-bom itu. Itu kan masih perkampungan Yahudi kuno itu di situ. Ya, orang-orang Persia dulu itu. Nah, itu nanti kan Dajjal munculnya dari situ kalau menurut kisah di hadis. Itu. Lah orang Asfahan itu kan munculkan ulama-ulama besar. Ya. Ulama-ulama mayoritas dari Iran. Fatihah sampean sanatnya dari mana? Ila khadratin Nabi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu lidah bahasa Arab Iran. Sampai hari ini nggak ngakoni toh kalau itu sanat ngajinya pertama yang bawa Islam orang-orang Persia. Dulu kan Persia bukan Iran. Makanya Al-Fatihah nggak bisa hilang sampai hari ini. Itu nuduh orang lain Syiah, dirinya sendiri ngamalkan amalannya Syiah. Makanya Gus Dur ngomong dulu kan, ngomong tuh, lihat itu di videonya masih ada, kalau kamu ingin mengenal Syiah ya kenalnya orang NU itu, amaliannya persis. Tuh saya tunjukin tahlilnya semuanya persis, gak aneh sih, gak persis. Tawasulnya ya persis, hanya berbeda. Syiah orangnya kalau syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa aliyan waliyullah. Lah sampean lek manakiban piye? Syekh Abdul Qadir waliyullah. Lho kok menghujat orang lain yang mewalikan Mbah Wali kan ya Sayyidina Ali, Mbah buyute Syekh Abdul Qadir. Nah, kita malah parah, astagfirullah, Syekh Abdul Qadir waliullah, kan begitu. Lah kalau memang Ali waliullah itu nggak boleh ya, di sini juga jangan Syekh Abdul Qadir waliullah. Kadang-kadang kan kritiki orang nggak berimbang.
Oke, saya lanjutkan satu ini. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya bena Adam, hai anak Adam, al-malu harta atau kekayaan, mali adalah kekayaanku, wa anta dan kamu, abdi hambaku, famalaka maka kamu tidak memiliki min mali hartaku, illa kecuali ma akalta apa yang kamu makan, fa'afnaita hingga kamu habiskan, aulabista atau yang kamu pakai, fa'ablaita sampai usang, atau tasoddaqta yang kamu sedekahkan, fa'abqaita yang kamu abadikan, fa'ana jadi aku, wa anta dan kamu itu, salah satu ada tiga, aksamin bagian, fawahidun satu bagian, li untukku, fawahidun satu bagian, laka untukmu, fawahidun satu bagian, baini wa bainaka antara aku dan kamu, fa amma adapun alladzi yang menjadi li milikku, faruhuka yaitu ruhmu, ya, yang menjadi milik Allah adalah ruhnya kita, faruhuka yaitu ruhmu, wa ammal ladzi wa amma adapun alladzi laka yang menjadi milikmu, fa amaluka yakni amalmu, fa amma adapun alladzi yang menjadi baini wa bainaka antara aku dan kamu, faminka maka kamu ad-du'a'u berdoa, famin wa minni dan aku al-ijabatu mengabulkan.
Ya bena Adam, hai anak Adam, tawarro bersikap wirailah, wakna dan kona'ah, taroni niscaya kamu melihatku, wa'budni beribadahlah kepadaku, tasir kamu akan menemukan ilayya aku, wadlubni carilah aku, tajidni kamu akan menemukan aku. Ya bena Adam, hei anak Adam, idza kunta jika kamu misla seperti al-umaroi pemimpin, alladzi yang dakhalu masuk an-naro neraka, bil fujuri karena berbuat jahat, wal arabi seperti orang-orang Arab masuk neraka bil maksiati karena berbuat maksiat, wal ulamai dan ulama masuk neraka bil hasadi karena dengki, waktu jari dan para pedagang masuk neraka bil khianati karena khianat, wal jabariyati dan orang-orang Jabariyah masuk neraka bil jahalati karena kebodohannya, was sunnai dan para karyawan masuk neraka, wal ubadi dan ahli ibadah masuk neraka birriyai karena pamer, wal aghniyai orang-orang kaya masuk neraka bil kibri karena sombong, wal fuqaroi dan orang-orang miskin masuk neraka bil kadhibi karena dusta, fa'aina lantas di manakah man orang-orang yang katanya yatlubu mencari al jannata surga,
Ya, kalau dari mauidhah ini nggak mungkin kita masuk surga. Miskin, kalau disuruh apa aja kerja wis ngakali juragan ae. Gak mungkin masuk. Kaya sombong. Jadi ulama ya dengki. Ulama itu ngetop, kalau ada anak kecil ngaji terus marah-marah. Itu harusnya ngaji kitab itu kan ulama besar, bocil ngaji kitab seperti itu marah-marah. Oh gitu, followernya di medsos kok banyak dia sama saya. Ya itu kan hasud, dengki. Ya. Orang mungkin yang lihat gini, jamaah itu saja ini jin-jin apa menungso toh ya. Jamaah yang datang kan sedikit itu. Tapi kalau datang lagi nah ada acara mesti banyak. Ternyata terus dilihat di followernya ya banyak ya. Kan gitu. Nah, terus Bapak Ibu kan ulama, lihat saya terus dengki, nggak jadi masuk surga. Sepedagang nggak ada yang masuk surga. Wong beras jelek aja dibilang premium, ya. Wong jual pertalite nggak literan kok. Ini saya jual botolan loh ya, bukan literan. Ya ditetapkan pemerintah literan ya jual literan, jangan bikin aturan jual botolan. Jual ya 1 liter, saya beli di POM dengan tidak resmi, belinya kan nggak resmi tuh ya kan, bawa motor tangki besar banyak 200.000 di rumah kan diporot itu halal apa haram ya? Waktu jarul bil khianat, ya begitulah pedagang khianatnya, terus dijual. Ngomong begini, ini 1 liter saya akan beli di POM 10.000, saya minta ongkos belikan ke POM 1 liternya 2.000 ya. Ya harusnya kan ngomong begitu. Nah saya kan kalau beli di satu tempat, Gus, kalau betul dodol literan nggih, botolan nggih. Nggih wis urusanmu botolan nggih apa kek. Wis bah jurigenan wis. Ya, jadi makanya kita harus paham jual ya seperti apa yang berlaku, jangan bikin aturan sendiri. Yang beli mau. Dalam loh yang beli mau kan kita gini, kita tahu ya wes urusanku pokoknya saya beli dengan uang saya halal. Nah Allah di sini menekankan yang menjadi milik Allah adalah ruh kita, maka jagalah ruh ini, jangan sampai ruh kita rusak. Rusaknya kapan ketika rusak? Ketika Bapak Ibu pergi ke rumah sakit kena serangan jantung, berarti itu dianggap oleh Allah tidak bisa menjaga kehidupannya ya. Pertanggungjawabannya lebih berat daripada orang mencuri, karena merusak titipan yang sangat berharga dari Allah. Pumpung belum kena penyakit jantung, hati-hati. Loh, bukan nakut-nakuti, makanya Allah kan menyampaikan gitu. Ruh itu harta Allah yang dititipkan ke kita, tanpa ruh kita nggak bisa hidup, nggak bisa ngaji begini. Makanya ulama-ulama sufi itu betul-betul menjaga ruh. Keluar masuknya ruh itu dijaga dengan hu Allah, hu Allah, hu Allah. Ya. Jangan sampai putus ruhnya ketika olahraga, diforsir. Kita dianggap tidak bisa menjaga amanahnya Allah. Ya ruhnya punyanya Allah, titipan Allah. Jadi ini harta itu ya mau kita pakai gaya apapun, pamer apapun ya punyanya Allah. Orang itu kalau kita di perguruan tinggi meneliti apapun, jadi guru besar, profesor, ya itu sebenarnya sudah ada sebelum dia ada. Terus diteliti di Kotak-Gadono jadi penemuan baru, terus dapat gelar profesor, kan gitu toh. Allah guyu wong iku ya wewe aku wong ngono digado-gado arek-arek ngene lho dikek gelar sing aneh-aneh. Ya. Oke, nanti kita ketemu besok. Sudah di copy semua? Ya, kemarin kirimnya keliru yang belum diedit.
Jadi besok di bawah nanti saya jelaskan, oke, nanti saya beri tambahan yang al-abror. Yang al-abror nanti besok Bapak Ibu bisa dapatkan, bagi yang hadir, yang tidak hadir kan nggak dapat karena syaratnya memang harus tatap muka, bukan tatap Zoom. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal salatana wa taqabbal siyamana wa taqabbal ruku'ana wa sujudana wa taqabbal ibadatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.